Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abadan. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembicaraan kita tadi malam. Pagi hari ini kita akan masuk ke dalam, lalu ada hikmah apa, ada fawaid apa, ada fadail apa dari satu rancang pancang program Tuhan, program Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam satu program yang kita kenal dengan zakat. Inilah barangkali pembicaraan lanjutan dari kelanjutan obrolan tadi malam. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, logika umum berfikir dulu kita pakai. Jika suatu program yang dirancang oleh manusia sekelas umpamanya graduated from stratifikasi 1, lulusan dari S1, dia bikin program pancang, dia bikin rencana, lalu kemudian menghasilkan keutamaan, menghasilkan manfaat, ada manfaatnya. Jika program dibikin oleh lulusan S2, program magister, jauh lebih banyak manfaat dari program yang dia buat, dari program-program yang dia canangkan. Keunggulan, keutamaannya dia dapatkan lebih banyak dari lulusan S1. Kalau program yang dibuat oleh lulusan S3, graduated from stratifikasi 3, program doktoral, tentu akan lebih banyak manfaatnya. Lalu kemudian kita pakai ilmu usul fikih, mafhumnya bagaimana kalau program itu dibuat oleh zat yang mahanya maha. Bagaimana kalau program itu dibuat oleh dia sebaik-baik good designer, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan fihi hikamun ay hikmatun katsirah, ay hikmatin katsirah, di dalamnya adalah ada hikmah-hikmah, ada fawaid, ada fadail, ada keutamaan yang luar biasa yang andaikan manusia memaksakan dengan kadar kemampuan ilmu yang Allah berikan, tetaplah tak akan mampu menjangkau dari apa rahasia di balik perintah yang Allah titahkan. Sebab bagaimanapun tetap kemampuan manusia terbatas, karena Allah sedang memberikan satu nas yang sharih, yang jelas, termaktub dalam kalimat wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan kepada kalian semua dari satu pemahaman, kajian apapun bentuknya, kecuali hanyalah sedikit. Kepada siapa kalimat sedikit Allah berikan? Mohon maaf, tentu pada puncak satu title yang dalam tataran ukuran manusia ini menjadi puncak title yang Allah berikan. Mungkin profesor, doktor, kemudian umpamanya Lutfi, SAG, MPD, BPKB, SNK, semualah ambil semua title-title itu. Tetap itu sedikit sekali dari yang Allah berikan. Maka pada ruang inilah manusia harus saling ada ketersalingan. Pada ruang pemahaman inilah manusia tak boleh sombong. Pada ruang inilah manusia disadarkan akan keterbatasan dirinya. Terlepas dari ruang title apapun yang dimiliki manusia, selagi masih bernama makhluk, maka dia tetap berada pada wilayah limited room. Artinya dia terbatas, dibatasi ruang, dibatasi waktu, dibatasi kemampuan, dibatasi dan dibatasi oleh hal-hal lain.
Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita yakini di hati yang paling dalam adalah pada setiap seorang muslim mukmin, pada setiap muslimah mukminah, dia ingin melaksanakan titah-titah Allah, baik yang langsung Allah titahkan termaktub dalam Al-Quran maupun yang melalui baginda Rasul yang mulia sang pembawa risalah. Harus kita yakini pasti program itu ada hikmah yang besar, yang luar biasa. Kalaupun kemudian ulama, para pakar menemukan itu adalah hasil analisis dari dugaan kemampuan dia menganalisa ayat-ayat, sinyal-sinyal yang Allah berikan, pada akhirnya tetap kemampuan manusia tidak mencapai puncaknya untuk menjangkau dalam analisa apapun yang diberikannya. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, maka nanti ketika pun saya sampaikan pada kesempatan kali ini akan disempurnakan oleh penjelasan ustadz-ustadz yang lain, ulama-ulama yang lain, kiai yang lain. Saya hanyalah sekelumit dari yang mampu saya gali dari hasil baca saya. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kemudian hikmah zakat yang Allah wajibkan atas diri kita. Dari mana kalimat wajib ini? Dari fi'il amar. Aqimis shalah wa atuz zakah. Fi'il amar dalam perspektif ilmu usul fikih, al aslu fil amri lil wujub. Asal dari sebuah perintah adalah jatuh pada hukum wajib, meskipun nanti kita lihat sebagaimana dijelaskan umpamanya oleh Abdul Wahab Khalaf di dalam ilmu usul fikihnya, atau Abi Zamrah di dalam ilmu usul fikihnya, tetap ada karinah. Sebatas tidak ada karinah, sebatas tidak ada qayyid, sebatas tidak ada sesuatu yang mengiringi, baik itu secara terpisah dalam penjelasan yang berbeda yang ada munasabahnya, ataupun bayan itu langsung dari kalimat itu, baru akan menggeser fungsi utama dari satu perintah, apakah jatuh pada hukum wajib, hukum sunnah, atau hanya sebatas mubah saja. Jadi tidak semuanya perintah itu lalu kemudian menunjukkan wajib. Kaidah dasarnya, kaidah awalnya ketika perintah pasti wajib, tetapi nanti tetap harus dikaji dari kalimat di belakangnya, ada nggak penjelasan yang akan memberikan yang asalnya wajib kemudian kembali menjadi mubah, dan atau hanya jatuh pada hukum sunnah. Ya, baik. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, tidak mesti seseorang mengikuti satu titah Allah. Kita keluarkan zakat kita keluarkan sebagian dari harta kita untuk dengan satu tujuan yang tadi malam kita bahaskan dalam makna lughawi, membersihkan, menumbuhkan, mensuburkan harta kita dan lain sebagainya sebagaimana tadi malam, maka adalah ini sebagai bukti penghambaan seorang abid kepada sang Khalik. Siapapun dia rela keluarkan hartanya dari apa yang Allah berikan, maka tidak lain dia sedang membuktikan bahwa kerelaan dari hati yang paling dalam, kerelaan dari dirinya untuk memenuhi keinginan dan titah Allah Tuhannya, sang majikannya. Maka ketika dia keluarkan hartanya, apakah sifat sedekah wajib dalam bentuk zakat maupun sedekah sunnah dalam bentuk infak, maka kemudian dia akan masuk dalam satu kategori yang kata Ibnul Arabi dalam kitab Futuhatul Makkiyah, hakikatnya dia sedang rujuk ilallah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begini, sahabat sekalian, tidaklah seseorang memenuhi panggilan Allah apa saja. Seorang anak patuh sama orang tuanya, seorang murid patuh sama gurunya, kemudian dan atau rakyat nurut sama pejabatnya sebatas aturannya masih sesuai dengan koridor-koridor Allah, atau dia penuhi panggilan Allah yang sifatnya ibadahnya adalah mahdah, langsung dengan Allah, salatkah, zakatkah, puasakah, atau ibadah-ibadah yang lain, lalu dia penuhi panggilan Allah, kata Ibnul Arabi, maka dia sedang berada dalam satu tatanan rujuk ilallah. Kembalinya dia, pulangnya dia ke jalan Allah, pulangnya dia memenuhi titah Allah. Meskipun dalam Futuhatul Makkiyah nanti rujuknya dibagi menjadi dua.
Ada rujuk ikhtiyari, ada rujuk idtirari. Yang ini orang memenuhi panggilan Allah, suruh mengeluarkan zakat, keluarkan dia zakatnya. Orang memenuhi panggilan Allah, masih berikan rezeki lebih, suruh mengeluarkan sedekahnya, dia keluarkan sedekahnya. Orang memenuhi panggilan Allah, ada nida, panggilan adzan, dia datang ke masjid, dia penuhi panggilan adzan itu untuk bertemu dengan Allah. Maka ini masuk ke dalam kategori rujuk ilallah, kembali kepada Allah yang sifatnya ikhtiyari. Artinya sudah kaya, memenuhi standar zakat, harta milik sendiri, secara syariat sudah kena kewajiban, lalu dia mau bayar mau tidak, terserah dalam pilihan kita. Yang jelas, yang nurut ada balasannya, yang tidak nurut ada iqabnya. Semuanya sudah dalam tataran yang jelas. Semalam sudah sedikit kami coba angkat dalil-dalil yang menjadi argumentasi, sebagian dari argumentasi akibat jika tidak memenuhi panggilan Allah ini dan atau titah akan perintah Allah ini. Sahabat sekalian, jadi kalau orang yang sudah kaya, memenuhi standar, persyaratan sudah is okay, lalu dia keluarkan zakatnya, maka dia sedang pulang ke jalan Allah yang sifatnya pilihan. Artinya meskipun Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, pejabat tidak marah, tapi dia tetap keluarkan karena Allah memanggilnya. Berarti dia tergolong ke dalam kategori orang yang jiwanya sudah tenang. Kenapa jiwanya sudah tenang? Tidak ada hukum dari manusia yang mengancam akan dirinya, tetapi dia rela keluarkan karena Allah sang majikannya memanggilnya. Maka kalau ini dilakukan oleh kita, datangnya kita ke masjid karena memenuhi panggilan Allah dari hati yang paling dalam, kita keluarkan zakat, kita keluarkan sifat sedekah yang sunnah, infak yang sunnah karena memenuhi panggilan Allah. Allah mainkan satu firman-Nya dalam kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah panggilkan orang-orang itu masuk dalam kategori orang yang dianggap jiwanya sudah tenang. Dia datangi panggilan Allah tanpa paksaan. Lalu apa kata Allah pada ayat berikutnya? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang kalian semua kepada Tuhanmu dalam keadaan senang. Kita penuhi panggilan Allah, be happy, dengan senang. Maka Allah akan kasihkan buat kita yang begitu mardiyah, keridhaan Allah. Sahabatku, apa arti sebuah perjumpaan jika cinta kita tidak dapatkan? Apa arti sebuah perkumpulan dan pertemuan jika sambung hati tak kita temukan? Maka kebersamaan kita dengan Allah akan menjadi sambung keridhaan, sambung cinta. Cinta kita kepada Allah dan cintanya Allah kepada kita, salah satu wasilahnya adalah penuhi panggilan-panggilan Allah, jangan karena terpaksa. Bahkan kalau ulama sufi, jangan pun kita karena alasan takut kepada neraka dan harap kepada sorga, tetapi target endingnya adalah cinta Allah yang kita buru. Kalau Allah sudah cinta, apalah yang tidak ditahan dari sesuatu yang jelek untuk kita, apalah tidak diberikan sesuatu yang baik untuk yang dicintainya. Maka kita naik satu kelas sedikit, bahwa apapun yang kita lakukan dalam rangka perburuan cinta Allah. Maka sering saya sampaikan dalam kalimat muqaddimah adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Cinta Allah yang kita buru, kita lakukan perburuan akan cinta Allah. Dia zat yang maha segalanya, yang sering terungkap dalam kalimat Asmaul Husna. Kembali lagi, tidak berhenti sampai di situ. Bukan hanya keridhaan Allah Allah berikan. Fadkhuli fi ibadi. Fi'il amar digandengkan dengan huruf fa. Ketika ada kalimat fi'il yang dihubungkan dengan huruf fa, konon kata ulama yang mengkaji ilmu alat, ini menggambarkan satu sinyalmen bahwa sesuatu itu cash and carry, enggak pakai nanti, langsung Allah janjikan, Allah titahkan malaikat untuk apa? Fadkhuli fi ibadi, masukkan orang itu ke dalam kafilahku. Ulama tasawuf membagi kafilah itu dua, ada kafilatullah wa kafilatus syayatin. Ada kafilah Allah, pantan-pantan, pasukan-pasukan, askar-askar Allah. Ada juga kafilatus syayatin, kafilah syaitan. Tapi dalam perspektif ulama tasawuf, mohon maaf,
Hanya ada dua pilihan. Kalau kita tidak masuk dalam kafilah Allah, maka pilihan yang kedua, berpotensi besar kita berada di dalam kafilatus syayatin. Na'udzubillah, al-a'yadzubillah. Kita semua berlindung kepada Allah. Maka kalau kita pengen masuk dalam pasukan-pasukan Allah, pantan-pantan Allah, golongan-golongan yang berada di jalan Allah, penuhi. Allah berjanji tidak pakai nanti, kita akan dimasukkan ke dalam kafilah Allah. Apa berhenti sampai di situ? Tidak. Wadkhuli jannati. Wawaknya harful ataf. Ini huruf ataf yang menghubungkan dengan kalimat yang di depan. Seolah-olah kalau mau diurai, terrangkum dalam kalimat, enggak pakai nanti, langsung kau akan dicatat, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka dari itu jangan enggan untuk kita keluarkan kewajiban yang memang sudah menjadi kewajiban kita. Ini dalam perspektif ulama fikih, sehingga ada standar-standar. Ada standar berapa zakat harus dikeluarkan. Kalau ulama tasawuf, karena dia memandang harta kita bukan milik kita, semuanya adalah milik Allah, maka batasan-batasan itu menjadi hilang. Berapapun Allah tunjukkan di hadapan kita, ketika ada orang yang membutuhkan sebagian dari harta kita, tak usah pakai hitung-hitungan harus sekian, keluarkan, karena itu milik Allah dan pasti Allah balaskan. Kenapa? Karena dalam ayat-ayat yang lain Allah pernah janjikan, ya, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, innallaha la yudhi'u imanakum, atau dalam konteks-konteks ayat yang senada dengan kalimat ini, Allah tidak akan sandarkan keimanan seseorang, Allah tidak akan sandarkan kebaikan seseorang. Artinya Allah pasti balaskan semua kebaikan yang dilakukan kita. Baik, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang menunaikan zakat, dia keluarkan sedekah, infak, maka sesungguhnya dia sedang menunjukkan jati dirinya akan kepatuhannya, kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dalam komitmen solat yang kita bangun berulang kali, kalimat yang terus kita ulang, tidaklah sampai endingnya nanti kecuali kita nyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, satu kepasrahan kepada Allah. Kapan berhentinya? Sampai ajal menjemput kita. Kapan berhentinya? Hatta Ijrail dititahkan oleh Allah mengambil dan memisahkan ruh dari jasad kita, barulah kepasrahan kita boleh berhenti. Sebatas itu masih ada. Belajarlah terus, mari bareng belajar, mari kita semua belajar untuk belajar pasrah terhadap titah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud kepasrahannya, penuhi panggilan-panggilan Allah sebatas biqadri mastata'tum, sebatas Allah berikan kemampuan bagi kita untuk bisa menunaikan panggilan itu. Yang kedua, sahabat sekalian, ketika seseorang adalah, masih ada 3 menit lagi, seseorang adalah kemudian dia tunaikan kewajiban zakatnya, maka sesungguhnya seorang itu tidaklah lebih sedang mengimplementasikan nilai syukurnya. Masuk ke dalam satu doa yang disampaikan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan sampai akhir doa yang Nabi Allah Sulaiman ajarkan kepada kita. Maka ini satu implementasi dari permohonan kita kepada Allah. Andaikan Allah berikan nikmat kepada aku, kepada orang tuaku, jangan lengangkan atas diriku, kecuali kau ilhamkan atas diri kami, orang tua kami, untuk bisa mensyukuri atas nikmat-nikmat itu, wahai Allah. Doa kita baca, sinyal sudah diberikan, tapi tidak dilaksanakan. Ini namanya manipulasi terhadap Allah. Kalau Allah saja sudah dimanipulasi, kalau Allah saja sudah ditipu, bagaimana dengan mata-mata manusia yang terbatas? Jika pandangan Allah, jika persaksian Allah, jika penglihatan Allah tanpa batas, jangankan yang zahir, yang di dalam hati Allah tembus untuk mengetahui atas apa yang ada dalam diri kita, yang nampak, yang tidak nampak. Lalu bagaimana kalau kemudian di hadapan mata manusia? Subhanallah, andaikan ini difahamkan oleh kita, maka tidak akan terjadi kebocoran uang-uang negara yang gila-gilaan. Andaikan ini menjadi satu keyakinan yang kita bangun, maka cukup menjadi proteksi, tak perlu banyak lembaga-lembaga dibentuk oleh negara. Karena apa? Karena Allah sandaran kita. Maka di sinilah penting pula kehadiran orang-orang yang meyakini akan kemampuan pandangan Allah atas diri kita. Kembali sahabat sekalian, Allah sudah kasih
Kekayaan Allah sudah beri, jabatan Allah sudah beri, enggak tanggung-tanggung jabatannya jika dibandingkan mereka yang ada di luar sana. Mungkin 2 kali lipat, mungkin 3 kali lipat, mungkin 4 kali lipat. Lalu adalah kemudian alasan apalagi untuk kita tidak tunaikan kewajiban zakat itu, padahal standar sudah memenuhi. Maka siapa tidak melaksanakan ini, tanda dia kufur terhadap nikmat. Maka siapa tunaikan kewajiban ini, tanda dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah janjikan bagi orang yang patuh akan perintah kewajiban zakat, masuk dalam satu firman-Nya, la syakartum la azidannakum. Ada huruf lam, ada huruf nun taukid yang menggambarkan satu pengukuhan berulang. Allah janjikan pasti aku tambahkan. Maka siapa yang ingin tumbuh hartanya, siapa yang ingin berkembang hartanya, siapa yang ingin jadi baik hartanya, ingatlah ada kewajiban di balik rezeki yang kita peroleh. Apakah itu sifatnya sunnah maupun sifatnya wajib? Sudah 5:30, baru 2 ya. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, keterbatasan waktu memaksakan kita untuk berhenti dulu sampai di sini. Selamat melakukan aktivitas berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bimbing kita semua, akal kita, hati kita, sikap kita, perbuatan kita, ucap kita, mal harta kita, Allah tuntunkan sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat itu kepada kita semua, sehingga di penghujungnya nanti tidaklah harta, tidaklah mata, tidaklah mulut, tidaklah tubuh, kecuali semuanya akan menjadi saksi-saksi kebaikan dan penyelamat kita semua di hadapan Allah. Jangan sampai nanti apapun yang Allah berikan kepada kita menjadi hal yang memberatkan saat kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang berhati-hati dalam mengelola amanah Allah dalam bentuk apapun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.